Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Ali Nur Fauzi SPD SD Negeri Srengseng 1, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Srengseng 1, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Herwanci SPD SD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Guru hebat, saya bersyukur pada hari ini diberi kesempatan untuk mengantarkan, untuk membuka acara diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada beliau, baginda Rasul. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bersyukur dan senang hati dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Ali Nur Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7, tentang budaya positif di SD Negeri Srengseng 1 ini nantinya akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, sehingga nantinya diharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih saling menghargai, kemudian bisa menerapkan berbagai budaya positif yang nanti ditanamkan di SD Negeri Srengseng 1. Pada sejatinya budaya positif ini sudah banyak yang dilaksanakan di Srengseng 1 ini, di SD kita ini. Tetapi dalam kaitan ini nantinya akan lebih diadakan penekanan, lebih diintensifkan agar menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya lebih maksimal lagi. Kepada kalian, kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya sampaikan selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti menjadikan kita lebih baik lagi, lebih dapat membimbing, mendidik anak-anak kita menjadi lebih maksimal lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Ali Nur Fauzi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semangun 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Semangun 1, dan yang kami hormati Ibu Wali Murid dari kelas 6 SD Negeri Semangun 1. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai tugas CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal, bahwa kami mengikuti program guru penggerak ini dalam CGP Angkatan 7 ini. Ada di modul 1 ini ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berarti kita harus merubah paradigma belajar di SD kita. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini adalah konsep modul budaya positif yang akan nanti kita bahas, kita pelajari. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adalah budaya positif. Kemudian perubahan paradigma yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Kegiatan cobalah buka. Ini adalah sebuah kasus. Ya, contoh nih. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka. Di atas dengan teman kerja Anda secara bergantian, masing-masing akan memiliki waktu 1 menit saja. Ini maksudnya apa? Bahwa pada saat kita membujuk teman kita untuk membuka kepala tangannya, berarti posisi kontrol itu di mana? Berarti pada saat kita mengepal, kita mau membuka atau tidak, itu ada pada diri kita. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ada dorongan yang harus kita lakukan. Misalnya, saya akan membuka dengan konsekuensi semacam ini. Saya akan mempertahankan karena saya punya prinsip. Nah,
Atau Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Ini adalah bahwa pada saat kita mempertahankan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti maksudnya kita disiplin itu tanpa harus diperintah. Kita harus membiasakan diri. Misal berangkat pukul 7, masuk pukul 7 tanpa harus ada aturan tersebut, kita tetap berangkatnya pagi. Seperti itu, ada tanggung jawab. Nah, disiplin positif nih, untuk sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti motivasi yang berada dalam diri, ekstrinsik berarti yang motivasi yang berada di luar dirinya, lingkungan, teman, itu adalah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang perlu kita lakukan, bahwa mendisiplinkan anak itu tidak perlu dengan adanya hukuman, ancaman, sogokan. Nanti kalau kamu berangkat pagi kamu dapat hadiah, tidak bisa seperti itu. Ini budaya yang harus kita lakukan, bahwa tanggung jawab dalam dirinya masing-masing. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh undang-undang atau pemerintah. Teori motivasi perilaku, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ada yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tidak ada ketidaknyamanan, hukuman. Jika saya tidak melakukan, saya akan bagaimana? Motivasi eksternal berikutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal berikutnya. Yang berikutnya adalah motivasi internal, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini bedanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita bisa ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom.
Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasus, contohnya seperti ini. Ibu Susi merupakan guru kelas 5 di SD Harapan sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Udin. Bernama Udin. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Udin sering minta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Udin melakukan hal itu? Nah, ini harus maksudnya ditelusuri kenapa Udin bisa melakukan seperti itu, dan bagaimana kita sebagai pendidik untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Susi sebaiknya mencari tahu alasan Udin melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Udin. Apabila jawaban Udin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, itu adalah kebutuhan bertahan hidup karena Udin lapar. Kemudian apabila jawaban Udin karena ia senang temannya jadi memperhatikan, kebutuhan ialah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian apabila jawaban Udin karena ia merasa hebat, temannya jadi takut dan menurutinya, ini adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Udin karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya selalu sama, ini adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya, apabila jawaban Udin karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil, ini adalah kebutuhan kesenangan. Berarti Udin senang apabila temannya marah, temannya jengkel. Ini budaya yang tidak baik. Kemudian berikutnya, konsep disiplin dan identitas gagal. Nah, ini hukuman. Apabila kita menerapkan peraturan kemudian memberikan hukuman kepada anak, ini yang pertama adalah akan berakibat menyakitkan bagi anak. Saya tidak menaati peraturan kemudian akan teringat terus, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman jika kita menerapkan hukuman. Yang berikutnya adalah 4. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, sifatnya memaksa. Kalau hukuman pasti memaksa. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam adalah murid menjadi rendah diri. Ini adalah jika diterapkan hukuman. Kemudian penghargaan. Jika diterapkan penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan ini. Lagi-lagi si dia yang dapat penghargaan, lagi-lagi si dia yang dapat pujian dari bapak ibu gurunya. Ini menimbulkan rasa iri dari siswa. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking maksudnya ranking juga apa yang kami pelajari di sini, bahwa ranking juga bisa membuat anak menjadi rendah diri. Jika di ranking, saya kok rankingnya paling terakhir, ya seperti ini juga bisa merasa minder. Anak yang rankingnya terakhir membuat minder. Kemudian yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Ini yang perlu kita perbaiki, bahwa hukuman penghargaan belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah, ini konsekuensi jika peraturan yang kita buat itu dengan konsekuensi penguatan jangka pendek. Misal saya jika tidak mengerjakan, saya tidak istirahat misalnya. Perlu monitoring berkelanjutan, ini konsekuensi. Kemudian ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini yang berikutnya adalah restitusi. Ini yang akan kita bahas, yaitu restitusi. Dengan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jika saya terlambat akan bagaimana? Berarti
bertanggung jawab nanti berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Jika saya terlambat, kemudian Bapak Ibu menanyakan kenapa terlambat, alasannya apa, ini Bapak Ibu tidak langsung menghukum. Jika terlambat, putar lapangan 5 kali, misalnya seperti itu, tidak ditanyakan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, bahwa dirinya adalah yang memegang kontrolnya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jika ada anak yang salah, Pak ditanya, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Misalnya bangun pagi, kemudian bangun lebih awal, berangkat lebih awal. Jadi dicari solusinya, agar anak tersebut tidak terlambat lagi atau melakukan kesalahan lagi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu tadi restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapatnya Husen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Untuk lebih baik untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan siswa dengan Pak Guru atau gurunya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kalau peraturan, hukuman itu memaksa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Nanti menumbuhkan karakternya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, ini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Jika tidak mengerjakan PR, apabila hukuman, guru menghukum murid tersebut lari lapangan 5 kali putaran. Ini berarti hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, ini dengan hukuman seperti itu. Kemudian dengan konsekuensi, misalnya konsekuensinya, kesepakatannya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Jika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak istirahat. Nanti itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut. Kemudian guru harus tegas dan menghormati peraturan. Konsekuensi. Jika menggunakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian bagaimana? Ditanya anaknya kenapa tidak mengerjakan PR. Nanti Pak Guru-gurunya memberikan solusi yang terbaik agar anak tersebut bisa mengerjakan PR. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini jika menggunakan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ada berbagai penghukum. Ada pembuat orang merasa bersalah. Ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kita yang baik seperti apa? Nah, ini adalah bedanya. Ada motivasi, guru berbuat misalnya penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini jika sebagai penghukum. Jika sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu berangkatnya pagi. Ibu kecewa, ibu sangat kecewa dengan kamu berangkatnya siang misalnya. Ini membuat merasa bersalah, anak menjadi merasa bersalah. Kemudian jika ini dinas berhasil atau sukses, ini jika sebagai teman dan pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, dan ide yang berhasil sukses adalah yang mengontrol diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut.
Guru berbicara misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada ancaman yang verbal yang disampaikan kepada anak. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, anak merasa bersalah. Kemudian untuk yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Kemudian memantau apa peraturannya. Manajer yang baik ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah perbedaan dari identitas gagal, berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses untuk mengontrol dirinya. Selanjutnya, ini adalah pada video ilustrasi. Bapak Ibu, perhatikan, ini adalah video ilustrasi bahwa di mana posisi guru yang terbaik. Coba kita simak bersama-sama, kita tonton bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, ini adalah posisi hukum. Kita bisa tahu perbedaannya. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Berikutnya adalah ini sebagai posisi teman, di mana ibu gurunya sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Hari ini ada tes aja. Di posisi pemantau atau monitor keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Berikutnya adalah posisi manajer. Nanti kita bisa bandingkan mana yang terbaik buat sendiri. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, itu ada posisi kontrolnya, ada 5 posisi. Menurut Bapak Ibu itu yang terbaik yang mana ya? Sebagai posisi manajer. Tadi ada perbedaan sebagai posisi penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang tadi yang adalah posisi manajer. Nah, kita diharapkan nanti sebagai pendidik kita bisa melakukannya perlahan-lahan bertahap sebagai posisi manajer yang terbaik. Kemudian berikutnya adalah ini ada budaya positif. Budaya positif dari mana? Yang pertama itu dari peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti membuat peraturan kelas di tingkat kelasnya masing-masing. Setelah dibuat peraturan kelas, baru melanjutkan ke keyakinan kelas. Kemudian jika keyakinan sudah dibentuk, kita akan melanjutkan ke lingkungan positif. Dan yang berikutnya adalah akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Itu langkah-langkahnya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut Gusen tahun 1908, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti berbagai peraturan yang ada. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini keyakinan kelas. Nah, ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Maksudnya peraturan, kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang diwujudkan adalah tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan kelasnya misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesabaran. Contoh peraturannya gunakan masker, menjaga kesehatan dan keselamatan. Peraturannya misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang dibangun adalah keselamatan dan keamanan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas. Keyakinan kelas itu didasari dari peraturan kelas yang ada, kemudian dibuat keyakinan kelas ataupun mungkin peraturan kelas atau keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa, soal siswa seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengambil usulan-usulan dari pendapat siswa, kemudian kita buat, kita sepakati bersama, dan nanti itu yang dinamakan keyakinan kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi memiliki tujuan. Yang kedua, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana ke segitiga restitusi ini, apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta harus menghukum atau membuat merasa bersalah. Jangan seperti itu. Kita harus sebagai tadi proses kontrolnya ya. Ini tahapannya ini untuk segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pada saat melakukan segitiga restitusi.
menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi benar atau tidak sih kamu melakukan tindakan seperti itu? Benar atau tidak? Nah itu berarti memvalidkan bahwa tindakan yang dilakukan itu dilakukan benar-benar dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian menstabilkan identitasnya itu berarti bahwa anak jangan dibuat merasa bersalah, jadi dibuat identitasnya stabil dulu supaya anak tenang, seperti itu. Ya. Ini untuk tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Namanya anak, apalagi anak kita yang sudah menjadi pendidik saja kadang-kadang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga, misalnya bapak juga pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh-contoh adalah tata cara bagaimana kita menstabilkan identitas apabila ada sesuatu yang kesalahan. Kemudian berikutnya yang kedua, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tindakan yang salah. Jadi yang dilakukan oleh anak kita validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misal, contoh seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi keyakinan kelas yang kita sudah buat kita tanyakan. Keyakinan kelas itu apa? Jadi datang lebih awal, tanggung jawab. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pasti anak-anak siswa kita ingin memiliki kelas yang ideal sesuai dengan harapan siswa. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Untuk menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, ini adalah contoh yang sudah kami lakukan dalam melakukan segitiga restitusi. Coba kita lihat videonya. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Kalian tahu kenapa semua bermain di sini? Tadi nanya datang ke sekolah berapa? 7:15 menit ya. Aturan di sekolah kita masuknya pukul berapa ya? Pukul 7. Jadi nanya datangnya terlambat ya? Karena terlambat itu buatan baik atau tidak? Ini coba ceritakan kepada Pak Guru mengapa nanya? Stabilkan Itu dia jam 11 malam. Ya, mengapa kok sampai jam 11 malam banyak? Sampai sama ya. Hanya masih ingat keyakinan kelas kita apa? Disiplin. Disiplin tadi tidak wajib. Buat kita penting ya. Disiplin terutama pada waktu di sekolah itu sangat penting. Juga akan menghargai waktu, ya, akan menghargai waktu. Terus bagaimana? Apa yang bisa kalian lakukan supaya besok pagi tidak datang terlambat? Tidurnya lebih cepat jam 9, kemudian pasang alarm, kemudian apa lagi? Bangun jam 5 lebih cepat. Kita sholat subuh dulu ya, sholat subuh, nanti setelah agar datang ke sekolah tidak terlambat ya. Bisa ya? Siap? Mau kapan makan itu? Hari ini juga ya. Besok saya datangnya tidak akan terlambat lagi ya. Bahkan mudah-mudahan banyak memiliki
sifat ini menjadi pribadi yang lebih baik. Itu siapa ya? Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah berikutnya adalah video tanggapan Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya. Saya merasa senang diajak praktik segitiga restitusi oleh Pak Ali untuk memahami dan mencari solusi yang saya hadapi, yaitu terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada diri siswa, tidak kemudian membentak, menghukum, tidak. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah penyampaian diseminasi modul sampai keempat budaya positif sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa kita laksanakan bersama di sekolah ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali Nur Fauzi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan kata. Marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.